Senang bisa bertemu di tempat ini. Ini tahun yang ketiga saya khotbah di tempat ini, khususnya setiap hari Natal. Siapa yang datang ke sini karena mau rayakan Natal bersama-sama? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Turunkan tangannya. Sekarang dengar lagi pertanyaan berikutnya. Siapa yang datang ke sini mau dengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Mana yang kalian rasa mau dengarkan firman Tuhan atau mau rayakan Natal sama-sama? Yang mana? Hah? Oh, pintar ya. Dengar firman Tuhan dan rayakan Natal bersama-sama. Nah, ini penting ya. Jadi, dengar firman Tuhan harus di nomor yang paling depan. Sekarang di hari Natal, di bulan Desember, gereja-gereja mengadakan hari Natal. Banyak orang yang tidak pernah ke gereja, mereka datang bukan mau dengar firman, tapi mau rayakan Natal karena ada bagi-bagi kado. Mereka tidak datang dengar firman, tapi mereka bisa sampai akhir, duduk sampai akhir, karena di akhir dibagi kado. Jadi mereka datang motivasinya benar atau tidak? Tidak ya. Nah, harap yang di sini datang dengan motivasi yang benar ya. Saya senang sekali bisa ada di sini. Ini rumah singgah duta kaum marginal. Kaum marginal bukan kaum yang terbuang. Di dalam seluruh kitab suci, Tuhan memakai orang-orang yang tanda petik dari yang marginal. Marginal bisa berarti di antara sekian banyak orang, dia kurang diperhatikan. Daud, dia boleh dikatakan dari marginal, karena secara tubuh dia mungil. Secara umur, dia masih muda. Secara badan, dia kalah sama abang-abangnya. Abang-abangnya, kokoh-kokohnya, badannya besar-besar, dan dipilih oleh Saul menjadi tentara. Daud hanya gembalakan kambing domba. Kalau kokohnya pakai baju, pakai seragam yang bagus, masuk kantor, kantornya istana. Wah, karena dia kerja sama Saul menjadi tentara. Kalau Daud, tidak ada baju kantor, bajunya pasti bau-bau kambing, karena gembala kambing domba. Tapi orang yang tanda petik marginal ini, Tuhan pakai menjadi pemimpin semua umat Israel pada waktu itu. Amin. Yesus boleh dikatakan tanda petik kelompok marginal atau orang yang sangat marginal karena dia satu-satunya manusia yang pernah dilahirkan dan ditaruh di kandang binatang. Ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini, meskipun rumahnya kecil atau jauh dari kota besar, pernahkah ibu-ibu dilahirkan, ditaruh oleh mama dan papa di kandang binatang? Semiskin-miskinnya ayah dan ibu kita tidak ditaruh oleh ayah dan ibu waktu dilahirkan. Kita ditaruh di kandang binatang, tidak ditaruh di kandang ayam, apalagi ditaruh di kandang burung merpati. Tidak mungkin itu. Orang tua kita meskipun susah, meskipun miskin, akan melayani kita. Seorang bayi dilahirkan, akan disiapkan lampin yang baru, udara yang segar, ruangan yang bagus, untuk anak ini nanti bisa tidur di situ. Tapi Yesus lebih marginal dari setiap kita. Amin. Tetapi Yesus itulah juru selamat setiap kita. Nah, hari ini saya akan membahas tentang Maria yang adalah seorang perawan yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Waktu dia melahirkan, dia alami sakit bersalinkah atau
tidak. Mengapa di hari Natal kita bicara tentang orang yang sakit bersalin atau tidak? Hari Natal lebih bagus bicara Yesus yang di palungan, raja yang lahir di kandang binatang, orang Majus yang datang dari tempat jauh. Kenapa membahas Maria lahirkan Yesus, alami sakit bersalin atau tidak? Nah, sekarang saya akan ajak kita melihat di dalam kitab suci. Habis itu saya langsung akan menceritakan semua dan kita tidak baca Alkitab lagi ya. Sekarang yang bawa Alkitab, kita baca sama-sama ya. Oke, mari kita melihat di dalam kitab suci di 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes di pasal yang pertama, saya akan ajak kita membaca dari ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Oke? Yang sudah temukan baik di handphone atau yang bawa kitab, kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai ayat ke-10. 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sekarang satu bagian lagi, kita akan melihat Injil Yohanes pasal ke-16. Semua lihat, Yohanes pasal yang ke-16. Saya akan ajak kita melihat ayat 20 sampai di ayat yang ke-22. Oke. Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai 22. Kita baca ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Nah, dengar baik-baik. Ayat yang kita baca mengenai semua manusia sudah berdosa. Apa hubungannya dengan sakit bersalin? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa sudah berdosa, maka Tuhan menghukum yang laki-laki, yaitu Adam. Tuhan menghukum yang perempuan, yaitu Hawa. Yang laki-laki, Tuhan berkata, kau akan berpeluh, kau akan berkeringat, kau akan menggunakan semua tenagamu untuk mencari rezekimu. Maka sampai hari ini, laki-laki atau kepala keluarga pusing kepala, cari nafkah untuk keluarga, betul? Tetapi zaman sudah berubah. Yang laki-laki tidak cari nafkah, yang perempuan yang cari nafkah. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Laki-lakinya kemana? Mabuk-mabuk, malam teler, pagi ndak bangun. Istri yang pergi kerja. Lalu si suami bangun siang,
minta makan. Makanan belum disiapkan, istrinya ditonjok sama dia. Malam suaminya kumpul lagi sama temennya, teler-teler lagi. Lalu pulang pecahkan kaca, lalu dia tidur, paginya dia bangun, dia kaget. TV pecah, berarti mesti beli lagi. Lalu istri yang dipaksa untuk kerja lebih berat, untuk dapatkan uang lebih, untuk gantikan TV yang baru tadi. Saudara perhatikan, Alkitab katakan, laki-laki dihukum akan berpeluh, akan mencari nafkah dengan begitu susah, semak duri yang akan dihasilkan. Yang kita rencanakan dapatnya sekian, tetapi gagal. Yang kita pikir hasil tanaman akan panen, ternyata banjir besar. Yang kita rencanakan banyak yang tidak terjadi. Lalu yang perempuan, Hawa, dihukum Tuhan apa? Dengan susah payah engkau akan mengandung. Ku buat kau susah payah mengandung. Maka seorang ibu waktu mau lahirkan anak, pasti alami sakit bersalin. Karena ini kalimat dari firman Tuhan. Laki-laki tidak pernah alami sakit bersalin. Karena firman Tuhan tidak pernah berkata, hai Adam, kau akan susah payah mengandung. Tidak ada itu. Yang ada kepada si Hawa. Maka inilah hukuman yang Tuhan nyatakan dan sampai hari ini terus terjadi. Laki-laki pusing kepala, cari kerja, sudah dapat kerja, perusahaan bangkrut di PHK. Laki-laki akhirnya pikir lagi sebagai kepala keluarga, anak begitu banyak, uang yang dipakai begitu banyak, saya harus kerja, pagi kerja, pulang sore, kerja lagi shift yang malam, karena kepala keluarga. Istri yang dulu tidak kerja, melihat suami penghasilannya tidak banyak, istri pun membantu, karena istri adalah penolong, istri pun bekerja. Untuk apa? Supaya suami istri mendapatkan uang untuk mencukupkan semua kebutuhan. Lalu, akhirnya yang suami harus susah mencari nafkah, sekarang istrinya kebagian susahnya. Karena istri juga bersusah payah dengan berpeluh dia mencari rezeki bersama dengan suaminya. Tapi yang istri sakit bersalin tidak pernah dibagi ke suaminya. Wah, tidak ada suami merasa, gua mual. Kenapa gua mual? Istriku sudah hamil 4 bulan, yang mual suaminya. Tidak ada itu ya. Aku sekarang pengen makan nasi padang, karena istriku sudah hamil 5 bulan. Yang ngidem istri, bukan si suami. Kalau si suami ngidem, itu artinya dia rakus. Nah, perhatikan, maka yang tadi laki-laki susah, sekarang yang wanita ikut susah karena cari nafkah. Yang wanita susah menanggung sakit bersalin, tidak bisa disiarkan ke suami, dan suami tidak pernah bisa merasakan. Nah, sekarang kita lihat ya, bukti manusia susah cari nafkah, itu bukti Adam Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Bukti ada rumah sakit bersalin, ada ibu-ibu yang teriak waktu mau melahirkan, itu bukti Tuhan berkata benar di zaman Adam dan Hawa. Kau akan susah dan sakit di dalam bersalin. Nah, perhatikan, maka semua keturunan dari Adam dan Hawa, kalau saya punya papa, saya punya mama, kami semua pasti disebut keturunan Adam dan Hawa. Kalau keturunan Adam dan Hawa, kelak saya besar, saya jadi kepala keluarga, saya juga akan berpeluh karena Tuhan sudah menghukum manusia melalui Adam dan Hawa yang adalah wakil dari semua kita. Adam, wakil dari semua kita. Hawa, wakil dari semua kita. Khususnya yang Adam, dia berpeluh, maka dia wakil dari semua laki-laki. Khususnya yang wanita sakit bersalin, maka Hawa wakil dari semua ibu-ibu. Nah, sekarang pertanyaannya ya, Maria waktu lahirkan Tuhan Yesus,
alami sakit bersalin atau tidak? Kita tidak pernah hadir di situ, kita tidak bisa tahu, betul nggak? Sekarang bagaimana kita cari tahu? Perhatikan, kita tidak bisa hadir di situ karena Yesus sudah lahir. Maria sudah tidak ada. Lalu bagaimana saya bisa tahu? Melalui kitab suci, kita bisa menemukan jawabannya. Dengar baik-baik. Ada ajaran yang mengatakan Maria melahirkan Tuhan Yesus tidak alami sakit bersalin. Jadi Maria lahirkan Tuhan Yesus beda dengan semua perempuan di seluruh dunia. Dan bahkan Maria dianggap orang yang tidak berdosa. Nah, ini ajaran yang muncul sampai hari ini. Bahkan ditambah lagi, Maria tidak alami kematian seperti yang lain-lain kita semua akan mati, tapi Maria terangkat ke sorga. Wah, Alkitab ada catat tidak? Alkitab tidak pernah catat hal itu. Sekarang kita cek Maria orang berdosa atau tidak. Oke, dengar baik-baik. Maria kalau disebut orang berdosa, berarti ada sesuatu yang dia lakukan, lalu yang dicatat, dan kita baca, dan kita tahu, ini dosanya, ini dosanya, ini dosanya. Tapi masalahnya, di dalam Alkitab, kita tidak bisa menemukan dengan jelas ada kesalahan fatal apa yang Maria pernah lakukan. Tetapi perhatikan, dari ayat kitab suci yang kita baca, jikalau kita berkata kita tidak berdosa. Kalau saya ganti kalimat ini, jikalau saya berkata, papaku orang yang tidak berdosa sama sekali, atau mamaku orang yang tidak berdosa sama sekali, kita berkata seperti itu, kita sedang melawan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, Tuhan berkata, semua manusia sudah berdosa. Amin. Lalu, kalau semua manusia sudah berdosa, Yesus pernah datang sebagai manusia. Yesus berdosa dong. Nah, sekarang kita cek ya. Maria pasti orang berdosa karena Alkitab berkata semua manusia adalah orang berdosa. Lalu kalau ada orang berkata Maria tidak berdosa, mana buktinya? Kalau orang Kristen berkata Yesus tidak berdosa, mana buktinya? Nah, perhatikan, dua orang ini, Maria dan Yesus. Yesus tidak berdosa, dan orang berkata Maria juga tidak berdosa. Mari kita cek dari kitab suci. Jikalau Maria tidak berdosa, mesti ada saksi mata. Satu perkara baru sah jikalau ada 2 atau 3 saksi. Tidak ada pengadilan memvonis satu penjahat, tidak ada saksi. Contoh, saya hakim. Ibu ketahuan ambil sandal tetangga. Ibu divonis 1 bulan penjara. Tok, 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 tok. Tidak bisa. Ada masalah, ada laporan, lalu ditanya, saksi matanya siapa? Oh, hari itu saksi matanya ada kucing dan anjing yang lewat. Nggak bisa. Saksi matanya kayaknya ada. Tapi siapa? Nggak tahu. Maka kalau tidak ada saksi mata, tidak bisa jatuhkan vonis. Di pengadilan kalau orang bersumpah, lihat tangannya begini. Saya bersumpah. Gitu ya. Harus ada 2 atau 3 saksi mata. Maria kalau orang yang tidak berdosa, siapa saksi matanya? Siapa orang di Alkitab yang pernah menyatakan Maria orang yang tidak berdosa? Satu pun tidak ada. Lalu orang berkata, Elizabeth pernah. Elizabeth berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kalimat itu tidak berkata Maria adalah orang yang tidak berdosa. Elizabeth menyatakan dirinya orang yang sudah lansia, orang yang lebih senior, tetapi dia rendah hati. Siapakah aku ini? Maria orang yang masih remaja, masih sangat muda,
Dan Elizabeth orang dewasa berkata, siapakah aku ini sehingga ada perempuan yang kayak begini datang mengunjungi saya? Sekarang kita kembali, Yesus orang yang berdosa atau tidak? Tidak. Mana buktinya? Perhatikan, dengar baik-baik, catat baik-baik. Siapa orang yang berkata Yesus tidak berdosa? Tidak boleh pendeta sekarang. Tidak boleh orang Kristen sekarang. Ini nepotisme. Saya cantik atau tidak? Tanya suamiku. Ini nepotisme. Karena suami lagi jatuh cinta. Suami akan berkata, sungguh engkau wanita yang paling cantik di bumi. Padahal suami tidak tahu bumi berapa jauh, berapa luas. Lalu yang lagi pacaran, wah lagi jatuh cinta. Lalu si cowok tanya si cewek, yang menurut kamu saya ganteng tidak? Wah, jawabannya apa? Oh ganteng kali kau bang, hidungmu bagaikan semenanjung. Wih, alis matamu seperti alis mata onta dari Mesir. Wah, wih si suami langsung senyum, terima kasih yayangku. 3 bulan kemudian mereka putus cinta, si cowok dapat cewek yang lain, cewek dapat cowok yang lain, sekarang cowok tadi tanya lagi mantan pacarnya. Sini, Siti. Siti, menurut kamu sekarang saya masih ganteng tidak? Dulu kau berkata wajahku seperti semenanjung, hidungku bagus begini, bulu mataku Syahrini saja kalah. Wah. Menurut kamu, bagaimana sekarang? Si cewek ngomongnya apa? Sumpah mati. Lebih baik kau tidak dilahirkan di bumi. Kehadiran kamu merusak pandangan mata dari semua manusia. Jelek kali kau, gitu kan? Nah, kuncinya adalah, kalau saya orang baik, jangan tanya teman saya. Pendeta Aiter orang baik atau tidak? Jawabannya pasti baik. Tanyalah musuh saya, jelas? Nah, siapa orang yang berkata Yesus tidak berdosa? Tidak boleh ambil dari kalimat pendeta, ambil dari kalimat orang-orang yang kenal Tuhan Yesus. Kita harus cek dari musuh-musuh Tuhan Yesus. Perhatikan, orang yang mengatakan Yesus tidak berdosa adalah Pilatus. Catat. Pilatus kawan baik Yesus atau musuh? Musuh. Dia orang kejam, dia interogasi, dia cek betul tidak Yesus orang yang saleh. Waktu dia cek, dia mau menemukan kesalahan, dan sampai 3 kali dia mengatakan Yesus tidak bersalah. Nah, satu-satu saksi mata. Sudah sah tidak? Belum. Harus ada 2 atau 3. Perhatikan, orang kedua yang mengatakan Yesus tidak berdosa. Lukas pasal 23 mencatat peristiwa ini. Herodes pun mengatakan Yesus tidak berdosa. Herodes kawan baik Yesus? Oh, orang jahat ini. Nah, 2 orang hebat, Pilatus orang hebat, Herodes orang hebat, mengatakan Yesus tidak berdosa. Sudah cukup? Belum. Perhatikan. Alkitab catat, istri Pilatus. Istri biasanya bela suami atau maki-maki suami. Suami salah pun dia bilang benar. Oh, kalau suami berantem sama tetangga, istri akan berkata, memang dasar tetangga itu cerewet luar biasa. Dari dulu saya sudah lihat anaknya brengsek, gini. Padahal kesalahan terjadi di suaminya. Kita kalau naik mikrolet, kita duduk di mikrolet. Ada orang yang jalan kaki, ibu-ibu nyebrang jalan. Lalu kita di mikrolet, supirnya rem mendadak. Kita di mikrolet ngomongnya apa? Ini ibu sudah tua, mata tidak buka, ganggu orang jalan buat macet gitu kan? Oke, karena kita di mikrolet. Kita di mikrolet, kita bela mikrolet. Sekarang kita putar ceritanya. Kita adalah ibu-ibu tua yang lewat jalan. Ada mikrolet ngerem di depan kita. Orang yang jadi ibu tadi, dia berkata apa? Dasar supir buta. Tidak tahu diri. Orang tua kalau lewat harus dikasih duluan. Karena dia yang orang tuanya,
Kalau dia yang ada di Mikrolet, dia maki-maki orang tua yang lewat itu. Sekarang, istri Pilatus akan bela Pilatus, betul? Istri Pilatus berkata kepada Pilatus, "Tadi malam saya susah tidur, jangan kau apa-apain orang itu, karena orang itu tidak bersalah." Oh, mestinya dia berkata, "Pilatus, hebat kali kau. Kau ini benar. Kau cari lagi coba. Pasti ada yang salah di dalam diri Tuhan Yesus. Silakan cepat adili Tuhan Yesus. Supaya nanti orang Yahudi sekarang menjadi pro kepada engkau. Nanti kampanye berikutnya, kau bisa jadi pemimpin hebat. Ini masa akan mendukung kamu. Ini kesempatannya. Kau harus pencitraan." Wah, Pilatus kalau dengar istri begini, langsung senang. Istri ada di pihak saya. Tapi istrinya berkata, "Jangan kau apa-apain orang ini." Oke? Orang ketiga, istri Pilatus. Orang pertama siapa? Pilatus. Kedua, wah pinter ya. Ketiga, istri Pilatus. Perhatikan orang yang keempat, yang udah ikut Yesus, muka baik-baik, dengar khotbah Yesus, tapi tidak pernah diselamatkan, tidak pernah dia bisa paham, dan dia pikir-pikir harga pasaran sekarang berapa, dan orang itulah yang menjual Tuhan Yesus. Dia Yudas Iskariot. Oke? Yudas Iskariot jual Tuhan Yesus sebelum dia mati bunuh diri. Yudas Iskariot kawan baik atau orang yang menjadi musuh? Dia tidak suka Yesus, maka dia jual Tuhan Yesus. Dia tidak mau percaya Yesus, maka dia sekarang mau ngerjain Tuhan Yesus. Dia jual gurunya sendiri, dan dia jual Tuhan. Wah, kita kalau jual TV. Kita kalau jual sepeda motor. Kita kalau jual istri, kurang ajar tidak? Wah, istri kalau jual sepeda motor, jual suami, kurang ajar tidak? Kurang ajar ya. Suami dan istri jual anak, kurang ajar tidak? Kurang ajar ya. Sekarang suami istri jual Tuhan. Wah, kurang ajar tidak? Sekarang banyak orang jual Tuhan. Kau mau percaya Yesus tapi miskin? Atau kau pindah agama? Kau punya hutang di warung 10 juta, lunas hari ini. Dia mulai mikir-mikir, percaya Yesus yang mati bagiku, saya miskin. Sekarang percaya yang lain, lunaslah hutang. Akhirnya, dia jual Tuhan Yesus demi hutang bisa lunas. Yang wanita wajah tidak cantik, dia jual Tuhan Yesus demi dapatkan cowok yang ganteng, yang beda iman. Karena cowok itu berkata, "Kau mau nikah sama aku, kau pindah agama, maka kau akan jadi istriku." Wah, istri ini jelek. Dia mikir, kalau saya jalan sama pangeran wajah ganteng kayak begini, wah, masa depan saya terjamin. Lalu dia, oke, saya pindah agama. Dia jual Yesus. Ada orang jual Yesus demi beras, demi emas, demi harta dan jabatan. Kalian di sini semua, jangan ada yang jual Yesus. Amin. Yudas jual Yesus. Dia berkata, "Aku telah berdosa, sudah menjual Yesus yang adalah orang yang tidak berdosa." Yudas Iskariot orang yang keempat. Ingat ya, sekarang orang kelima siapa? Di salib ada 2 penjahat yang di samping Yesus, satu di kanan, satu di kiri. Mereka awalnya ikut mencela Tuhan Yesus, lalu satu penjahat itu berkata kepada temannya, "Kita seharusnya mendapat hukuman seperti ini." Tadi awalnya 2 ini sepakat maki-maki Tuhan Yesus, tapi Roh Tuhan bekerja di satu penjahat di samping Tuhan Yesus, dan dia memarahi temannya, dan dia berkata, "Kita selayaknya mendapat hukuman seperti ini, tapi orang ini tidak, karena dia tidak bersalah." Sekarang, orang pertama siapa? Pilatus. Kedua, Herodes. Ketiga, istri Pilatus. Keempat, Yudas Iskariot. Kelima, penjahat di samping Tuhan Yesus yang mengatakan Yesus tidak berdosa. Sekarang dengar baik-baik.
Yesus akhirnya selesai dipaku, disiksa, Yesus mati. Nah, perhatikan. Yesus mati saja menjadi berkat. Kita kalau menjadi berkat, harus masih hidup. Betul nggak? Kita kalau masih hidup, sering tidak jadi berkat. Apalagi mati, nggak mungkin jadi berkat. Hidup tidak jadi berkat, mati pasti tidak jadi berkat. Nah sekarang, bagaimana hidup saya waktu hidup jadi berkat, waktu mati juga jadi berkat. Yesus waktu hidup menjadi berkat. Waktu hidup membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Waktu dia mati, ada satu kepala prajurit yang menyaksikan dari Yesus diadili, sampai Yesus disiksa, dipaku, di atas kayu salib. Yesus berkata apa? Dia perhatikan dengan sungguh-sungguh, dan waktu Yesus mati, dia berkata, sungguh engkau orang benar. Maka Yesus pasti tidak berdosa. Amin. Maria kalau tidak berdosa, mana kesaksian dari musuh-musuh kekristenan diam jemaat Alkitab? Kasih tahu saya satu atau dua, tidak ada di dalam kitab suci. Maka Maria orang berdosa. Amin. Di dalam nyanyian pujian Maria, di Injil Lukas mencatat, Allah juru selamatku. Dia mengatakan Allah juru selamat. Kalau hari ini saya berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya datang bersama dokter spesialis saya di depan. Artinya, saya ada penyakit. Jelas? Tidak mungkin saya berkata, saya datang dengan dokter spesialis saya. Saudara sekalian, saya tidak pernah ke dokter. Saya sehat. Saya tidak pernah sakit. Loh, tadi katakan datang dengan dokter spesialis saya. Berarti ada penyakit, maka dia dokterku. Jelas? Maria kalau tidak berdosa, tidak mungkin berkata, Allah juru selamatku. Dia akan berkata apa? Allah juru selamatmu. Allah juru selamatmu. Allah juru selamatmu. Dia tidak berkata, Allah juru selamatku. Oke? Nah, Maria ada ayahnya, Maria ada ibunya. Di dalam silsilah Tuhan Yesus di Injil Lukas, Maria punya silsilah ditulis di situ. Matius menulis silsilah Tuhan Yesus dari jalur laki-laki. Lukas menulis silsilah Tuhan Yesus dari jalur perempuan. Dengar ya. Yesus punya ayah Yusuf. Yesus punya ibu Maria. Maria dan Yusuf keturunan dari Daud. Dengar baik-baik. Matius menuliskan daftar silsilah Tuhan Yesus dari jalur laki-laki, dari jalur Daud, karena anak Daud. Daud punya anak ada yang namanya Salomo. Maka Injil Matius pasal 1 menulis silsilah ini dari Daud turun melalui Salomo. Itu jalur laki-laki nanti ke Yusuf. Lukas menulis silsilah Tuhan Yesus nanti dari Daud, tidak via Salomo, tetapi via Nathan. Anak Daud ada yang namanya Nathan. Lalu turun, nanti lahir Maria. Sekarang dengar ya, saya kasih contoh ya. Saya punya silsilah ini sangat banyak. Contoh, sekarang dengar ya, semua konsentrasi. Saya punya silsilah, saya lewat jalur mama saya. Saya punya silsilah mama saya kan punya papa dan mama. Lalu lewat lagi dari nenek saya. Lewat lagi dari neneknya. Lewat lagi dari neneknya. Ini jadi satu silsilah. Oke, sudah satu ya. Sekarang, saya punya silsilah. Saya lewat mama. Mama saya tadi ke mama. Sekarang lewat yang papa. Bisa nggak? Lewat lagi yang papa. Bisa nggak? Lewat lagi yang mama. Lewat lagi yang papanya. Lewat lagi yang mama. Banyak. Satu orang saja silsilah bisa banyak. Betul nggak? Kalau kakek saya istrinya 4. Cilaka. Itu nanti jalurnya nggak tahu kemana-mana. Lalu yang ini sama ini, yang ini sama ini. Sekarang saya sudah menikah. Saya disebut anak oleh mertua. Dan saya ada mertua, saya disebut anak. Maka silsilah saya bisa lewat dari jalur mertua. Karena sekarang saya jadi menantunya. Jelas? Maka lihat silsilah Tuhan Yesus melalui Daud, nanti via Salomo. Silsilah Maria melalui Daud, nanti via Nathan.
maka Maria dan Yusuf mereka keturunan dari Daud, maka Yesus akan memegang tongkat kerajaan Daud. Karena Maria ada papa, Maria ada mama, maka Maria keturunan Adam. Karena ada jalur mama dan papa, maka semua manusia keturunan jalur Adam adalah orang berdosa. Kalau orang berdosa alami hukuman dari Tuhan, kau akan sakit bersalin. Kok enak Maria tidak alami sakit? Nabi-nabi diutus di dalam kitab suci, mereka dilempar batu, sakit tidak? Sakit. Melayani Tuhan Yesus identik dengan menderita. Semua pelayanan kepada Tuhan Yesus yang tidak menderita, itu bukan melayani Kristus yang sejati. Nabi-nabi melayani Tuhan Yesus, hidup mereka tidak ada satu yang enak. Mereka dikejar-kejar dan mereka akhirnya dibunuh. Sampai anak tunggal Bapa, Yesus datang ke dunia. Alami sakit tidak? Waktu kecil, dia umur 8 hari disunat, sakit tidak? Berani kita berkata, Yesus karena Allah, maka disunat. Dia senyum. Enak kali, nggak sakit gitu. Yesus pasti sakit. Yesus waktu disunat, pasti alirkan darah. Yesus waktu dimaki-maki, hatinya sedih tidak? Yesus Tuhan bisa sedih tidak? Karena dia memakai tubuh manusia. Allah memakai tubuh manusia. Yesus inkarnasi menjadi manusia. Dia alami sakit. Kok enak Maria memakai tubuh manusia. Maria lahir sebagai manusia. Kok dia satu-satunya yang tidak sakit? Tidak mungkin. Maria orang berdosa. Dia butuh juru selamat. Dan juru selamat dia juga adalah Yesus, yang sama sebagai kita juga Tuhan Yesus. Amin. Ini tema yang sangat penting. Maria alami sakit bersalin, ini membuktikan kalimat Tuhan betul, yaitu semua manusia sudah berdosa. Dan Maria di dalam hidup, masa tidak alami sakit? Sedangkan semua rasul-rasul alami sakit. Mereka dikejar, mereka dibunuh, mereka dipotong kepala. Lalu semua ikut Yesus menderita. Yang Maria senyum-senyum, tidak menderita. Lalu sampai berumur, tidak jatuh dalam dosa. Dan semua yang lain mati, dia terangkat ke surga. Wih. Dengar baik-baik, di dalam Alkitab, siapa orang yang diangkat ke surga? Henok, oke? Orang kedua, Elia. Ketiga, Yesus. Nah, Yesus waktu naik ke surga, disaksikan. Sekarang ada orang berikutnya yang naik ke surga, Maria. Kalau Maria diangkat ke surga, siapa saksi matanya? Kasih tahu saya siapa saksi matanya? Minimal harus ada 2, maka 1 perkara menjadi sah. Tidak mungkin tiba-tiba ada orang yang naik ke surga, lalu tidak dicatat oleh penulis kitab suci, atau tidak dicatat oleh orang-orang rohani yang lain-lain. Tidak mungkin luput dari perhatian orang. Coba mendadak, di seluruh kawasan sini, ada wanita yang naik ke surga. Coba. Besok langsung viral. IG, TikTok, semua viral. Ada orang yang baju merah atau baju hijau atau baju kuning mendadak terangkat. Waktu terangkat kesangkut benang layangan misalnya. Viral. Banjir saja viral, betul nggak? Apa saja viral. Kita di tol macet 10 kilo. Kita pikir tabrakan maut. Sampai lewat ternyata ada orang yang kesenggol, kaca spion pecah. Hanya kaca spion pecah, macetnya 10 kilo. Karena semua orang pengen tahu apa. Hanya panjang 10 kilo. Lalu viral, sepanjang jalan, macet, tabrakan beruntun, banyak mati. Pada cuma kaca spion. Maria kalau terangkat ke surga, siapa saksi mata yang menyaksikan? Maka kita kembali ya. Jikalau kita berkata, saya tidak berdosa. Saya ganti kalimat itu. Jikalau saya berkata, papaku tidak berdosa, mamaku tidak berdosa, adikku tidak berdosa,
saya sedang berkata firman Tuhan bohong. Karena firman Tuhan berkata, semua orang berdosa. Sehebat apapun engkau, rahimmu dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus pun, engkau orang berdosa. Apalagi hidupku, tidak ada yang pernah dipakai untuk Tuhan Yesus. Saya berkata, saya orang benar. Wah, jauh saudara. Maria yang rahimnya pernah ada Tuhan Yesus, dia pun orang berdosa. Kita harta tidak pernah dipakai Tuhan Yesus. Waktu tidak dipakai itu Tuhan Yesus, lalu dengan sombong kita berkata, aku tidak butuh Tuhan, aku tidak butuh Natal, aku tidak butuh Yesus, karena saya orang tidak berdosa. Kalau saya berkata tidak berdosa, firman Tuhan bohong. Karena firman Tuhan bilang, semua manusia sudah berdosa. Oke? Sekarang dengar baik-baik ya. Yang terakhir, karena semua manusia sudah berdosa, upah dosa adalah maut. Maka pasti mati. Di dalam Alkitab hanya orang tertentu yang Tuhan angkat ke sorga. Dan itu ada saksi mata. Dan itu Tuhan catat. Kalau Tuhan yang ngomong, tidak mungkin salah. Lalu saudara berkata, oh Tuhan yang ngomong, tidak sah. Karena Tuhan itu satu, tidak sah. Jangan lupa, Allah kita Allah Tritunggal. Maka kalau Allah menyatakan A, ini sah. Karena Bapa bersaksi, Yesus bersaksi, Roh Kudus bersaksi. Maka 3 saksi, maka sah. Amin. Tuhan memakai penulis kitab Ayub berkata, Ayub orang yang saleh. Hei Tuhan, Engkau yang ngomong tidak sah. Mana saksinya? Kalau Tuhan yang ngomong sudah sah. Karena ada Allah Bapa, ada Kristus Yesus Tuhan, dan ada Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal, satu Allah, 3 pribadi. Maka kalau Allah sudah berkata, itu sah adanya, tidak perlu ada saksi mata dari manusia lagi, karena Tuhan yang berkata. Amin. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih. Bapa yang ngomong tidak sah. Ingat, waktu Yesus dibaptis, ada Roh Kudus turun seperti burung merpati. Ada saksi mata Roh Kudus, lalu Bapa berkata, 2 pribadi, Bapa dan Roh Kudus. Ada pada saat Yesus dibaptis, konfirmasi. Inilah anakku yang kukasihi. Amin. Yesus dimuliakan di atas gunung, suara Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Disaksikan oleh Musa, disaksikan oleh Elia, meskipun muridnya tertidur, tidak peduli dia tertidur, karena ada Musa dan Elia tidak tertidur. Amin. Hari ini saya akan menutup khotbah ini. Barang siapa yang datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah dan berkata, di sini saya Tuhan, saya orang berdosa. Yesus datang cari orang seperti ini. Yesus berkata, aku datang bukan cari orang benar. Aku datang mencari orang berdosa. Maka barang siapa mengaku dia orang berdosa, Yesus cari engkau. Barang siapa berkata, enggak, aku lebih baik dari temanku, aku tidak pernah nyolong, aku tidak pernah maki-maki, aku lebih baik. Yesus tidak cari kita, orang yang seperti itu. Yesus cari orang berdosa. Amin. Hari ini saya mau doakan semua, barang siapa yang hari ini berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Saya hari ini mengikuti Natal di tempat ini. Bukan motivasi untuk mendapatkan makanan, bukan motivasi untuk mendapatkan bingkisan, tapi hari ini saya menemukan rahasia firman. Yesus datang mati untuk saya, orang berdosa. Mau? Oke, sekarang semua tundukkan kepala, semua tutup mata. Semua tundukkan kepala, tidak ada yang bicara, semua tutup mata, dengar kalimat saya. Siapa yang berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Saya yang pernah merasa saya orang baik-baik saja. Saya tidak sejahat teman-teman saya yang lain. Saya tidak butuh keselamatan. Dan hari ini saya sudah mendengarkan firman. Siapakah saya? Betulkah saya orang baik? Saya orang berdosa.
Hari ini, siapa yang berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Hari ini saya mau minta ampun dosa di hadapan Tuhan, dan saya mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah lahir, yang sudah mati, dan yang sudah bangkit, dan yang sudah naik ke sorga, dan yang akan datang kali kedua. Terimalah saya ya Tuhan, Pak Pendeta, doakanlah saya. Yang berkata-kata seperti ini, yang mau menerima Tuhan Yesus, yang mau minta ampun dosa di hadapan Tuhan, hari ini, sekarang, angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya akan doakan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, puji Tuhan. Puji Tuhan, siapa lagi yang mau didoakan, yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baik yang di dalam maupun yang ada di luar sini. Yang mau sekarang angkat tanganmu tinggi. Puji Tuhan. Tutup mata, tidak boleh ikut-ikut. Siapa lagi? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa lagi? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Semua yang sudah angkat tangan, sekarang tangannya diturunkan. Dengar baik-baik kalimat saya yang terakhir. Siapa yang berkata, Pak Pendeta, saya kalau sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya dipilih oleh Tuhan, berarti ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau saya kerjakan. Siapa yang berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya, di dalam sisa umur hidup saya yang tidak panjang lagi, karena saya tidak tahu kapan saya dipanggil Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Di gereja di mana saya beribadah, saya mau coba belajar melayani Tuhan. Mungkin orang-orang memandang remeh kepada saya, tapi saya bukan melayani mereka, saya melayani Tuhanku yang adalah kepala gereja. Semua kami adalah pelayan Tuhan, tidak ada yang cukong di dalam gereja. Dan saya mau belajar melayani Tuhan di dalam gereja, saya mau belajar melayani Tuhan di luar gereja. Dan saya mau memakai mulutku untuk mewartakan berita cinta kasih Tuhan. Yesus datang mati untuk orang berdosa. Saya mau memberitakan berita Injil ini kepada teman-temanku yang ada di bawah kolong jembatan, yang ada tiduran di pinggir jalan, yang ada duduk di tempat-tempat tersembunyi karena malu. Tuhan hantar saya berjumpa dengan mereka, mewartakan berita Injil ini. Siapa yang berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya, supaya Tuhan kasih saya keberanian, kasih saya kuasa untuk mengabarkan Injil, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Biar di hari Natal ini kita membawa kado, bukan uang, bukan emas, bukan kemenyan dan mur, kita membawa jiwa-jiwa terhilang kembali kepada Tuhan. Itu yang diperkenan oleh Tuhan. Siapa yang mau didoakan, yang berjanji mau membawa jiwa kepada Tuhan, sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Janji di hadapan Tuhan. Bawa kado yang mahal ini, dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan harta, bukan emas, bukan kemenyan, dan bukan mur. Siapa berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang semua tangan diturunkan, ikut saya berdoa, satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih di akhir tahun ini, banyak di antara kami yang mungkin alami kesulitan. Dari Januari sampai Desember, ada yang susah cari nafkah, ada yang susah mempunyai anak, tetapi Tuhan memberi kekuatan dan memberikan janji kepada kami, dan Tuhan menyertai kami. Khususnya kami orang-orang berdosa yang mau datang kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan bukan angkat sakit itu. Tuhan ubah sakit itu menjadi kemuliaan di dalam Tuhan. Tidak ada kemuliaan tanpa melalui penderitaan.
Tuhan, jikalau Tuhan memberikan kepada saya penderitaan di dalam mengikut Tuhan, beri saya sukacita. Dan hamba-Mu berdoa, kami yang datang kepadamu, yang mohon ampun dosa, yang mau melayani Tuhan, mau membawa jiwa kembali kepada Tuhan, selamatkanlah kami, pakailah kami. Siapa yang sangka kami seperti perempuan Samaria, orang marginal yang berdosa itu, yang tidak berani muncul di hadapan umum, tapi karena Kristus menyelamatkan, perempuan itu pergi ke kota, membawa orang satu kota datang kepada Tuhan Yesus. Kasih saya kesempatan untuk alami hal itu ya Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati Bapak Pendeta Dapot, dan semua hamba-hamba Tuhan dan pelayan di sini. Terima kasih Tuhan, biar Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelap? Ayah bunda yang tinggallah terus. Jaga anak yang maha kudus. Anak tidur tenang. Anak tidur tenang. Ayat yang kedua semua nyanyi. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Ketiga, malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal.
Semua kita tutup mata, musik memainkan lagu ini. Semua berdoa di dalam hati, nyatakanlah isi hatimu kepada Tuhan. Musik terus mainkan lagu ini. Semua berdoa di dalam hati, berkata-katalah kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di hari Yesus dilahirkan, tidak ada lilin. Di hari Yesus dilahirkan, tidak ada pohon Natal. Di hari Yesus dilahirkan, tidak ada Santa Claus, tidak ada drama, tidak ada panitia, dan tidak ada orang berkostum mewah. Di hari Yesus dilahirkan, yang ada, yang Yesus pakai, hanyalah lampin. Yang gembala-gembala pakai itu adalah baju yang sudah bau keringat, yang sudah beraroma binatang, karena mereka tidak pulang ke rumah mandi dan datang ke tempat Yesus dibaringkan. Di hari di mana Yesus dilahirkan, Maria menjadi orang yang najis menurut hukum Taurat. Seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki, dia akan najis 7 hari. Dan hari Yesus dilahirkan, Yusuf pasti menjadi seorang ayah yang tidak pernah bisa memikirkan apa yang harus dia lakukan, karena anak yang dilahirkan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Maria juga tidak mungkin bisa memikirkan dengan pengetahuan apa untuk membesarkan Tuhan yang adalah Juru Selamat dia. Tetapi Maria menyimpan semua perkara di dalam hati dan terus merenungkan. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk Maria dan Yusuf membesarkan Tuhan Yesus. Dan hari ini setiap kita yang sudah alami kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati setiap kita, biar kita pun menanggung semua resiko di dalam melayani Tuhan. Meskipun kita tidak ada apa-apa, tapi Tuhan akan kasih bijaksana, Tuhan akan kasih kekuatan. Seperti lilin yang terus menyala ini, lilin ini suatu saat akan mati. Demikian juga Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Terang kita harus bercahaya. Sampai waktunya tiba, terang kita akan pudar karena kita semakin tua, semakin lemah, dan akhirnya kita mati. Tetapi apa yang pernah kita kerjakan di dalam dunia akan terus menjadi berkat meskipun kita sudah mati. Kita nyanyi ayat yang pertama, biar sekali lagi malam kudus sunyi senyap, membuat hati kita terang dan tidak lagi sunyi. Ayat yang pertama. Malam kudus sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Layak tidur tenang, anak tidur tenang.
Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan. Hidup kami pernah ada di dalam kegelapan, tapi hidup kami sekarang sudah di dalam terang. Oleh sebab itu, kegelapan tidak lagi menguasai hidup kami, dan setelah kami memadamkan terang lilin ini, kami tidak ikut padam, karena terang yang Tuhan berikan kepada kami, terang di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, jadikan setiap kami saksi-saksi terang, kemanapun Tuhan menempatkan kami. Berkati setiap kami, berkati keluarga kami, pakai kami untuk memenangkan ayah, ibu, suami, istri, atau anak, atau teman-teman kami. Karena terang akan bercahaya di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, kegelapan akan melihat terang Tuhan. Orang yang di dalam dosa akan berjumpa dengan kami, karena Tuhan mengutus kami terang untuk menerangi mereka, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang dalam hitungan 3, kita matikan terang yang ada di tangan kita, baik yang lilin maupun yang elektrik. 1, 2, 3. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan.